Waqala lan dawuh Al-Hasanu sapa Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, rahimamu gomelasi Allahu sapa Allah aqwaman ing pira-pira kaum kanat kang ana ad-dunya apa dunya indahum ing dalem kuwe aqwam wadiatan iku minangka sekedar titipan, sekedar titipan. Fa'addau nuli menunaikan sapa akwam ha ing wadiah ilaman maring wong iktamana kang ilaman iki maring Gusti Allah maksudnya sih, kang mempercayai, kang memberi amanah sapa manhum ing akwam alaiha ing atase dunia. Sumarahu nuli balik sapa akwam khifafan hale enteng kabeh. Jadi dunia ini manusia itu, maka istilahnya ajrun, orang mendapat pahala itu ajrun, sekedar mendapat upah. Orang tidak punya modal, tidak punya apa, hanya sekedar diupah ala kadarnya saja manusia ini. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika lahum ajrun ghairu mamnun. Dapat upah, dapat upah. Manusia ini jadi buruhnya Gusti Allah semua. Kalau jadi buruh ya jadi karyawan ya nggak bisa sekarapnya dewek, nggak bisa seenaknya sendiri, nggak bisa seenaknya sendiri. Beda dengan apa namanya ya kelasnya karyawan, kita ini karyawan. Kalau bos ya seenaknya sendiri ya terserah, dia pakai kebijakannya sendiri, dia yang punya. Tapi kalau karyawan ya nggak boleh seenaknya sendiri. Khifafan hale enteng kabeh. Wa qala dawu sapa Imam Hasan aidan rahimahullah, man nafasaka fi dinika fanafishu, wa man utawi sapa wong nafasa iku berlomba, ngejak lomba sapa man ka ing sira fi dinika ing dalam urusan agama sira. Ayo lomba sira, ayo fanafis, maka layanilah lomba sapa sira, layanilah perlombaan hu ing man. Di ada bature, ayo balapan, berlomba ini kudu sebatur, sebatur mesti berlomba. Ayo apal-apalan takrib yuk, berlomba. Apal-apalan takrib, lomba. Nanti sing menang kita wadiki tak bayar. Lamun sira bisa ngalahkan hafalan saya, kamu saya bayar nih. Ini nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah kalau begitu. Sekedar kanggo motivasi, kanggo mendorong semangat. Kalau mau bersaing, kalau mau berlomba, lombalah dalam hal agama, dalam keilmuan. Lomba kok masalah mobil, bagus-bagusan mobil. Ini model apa? Saya pakai mobil baru. Nggak ada yang dianu, nggak ada yang dikagumi, nggak ada yang dikagumi. Jangankan kaleng-kaleng gitu aja. Jadi kalau kamu menandingi berlomba melawan saya dalam hal keilmuan, nah ini harusnya ada perlawanan. Jadi kalau orang mau berkompetisi, kompetisilah dalam keilmuan, kompetisilah dalam agama. Ngejak kompetisi kok bagus-bagusan mobil, itu childish namanya, childish, kebocah-bocahan namanya, kebocah-bocahan. Ini kan sudah banyak orang model childish kayak begitu. Bahkan yang jadi ustadznya aja bagus-bagusan kendaraan, seolah-olah nih saya punya motor baru, bagus. Kamu ayo beli motor yang kira-kira sama dengan aku, bisa enggak? Enggak boleh begitu. Kebocah-bocahan, kebocah-bocahan. Bagus-bagusan bangunan, bagus-bagusan pondok. Ini kan banyak model, nggak layak untuk dijadikan kompetisi, tidak layak untuk dijadikan kompetisi. Layak dijadikan kompetisi itu kalau ngajinya apa? Kamu ngajinya Amriti, di sini nggak boleh kalah. Di sini ngajinya Alfiyah. Nah ini nggak apa-apa kalau begitu, nggak masalah.
Munafasah fiddin. Munafasah fiddin. Bersaing dalam keilmuan. Enggak masalah. Orang dulu pun biasa. Orang dulu itu biasa bertanding secara fair play dalam urusan keilmuan. Bertanding dalam keilmuan. Waman utawi sapa wong nafasa iku ngejak kompetisi. Ngejak kompetisi, ngejak saingan, memanas sapa man ka ing sira fi dunya ka ing dalam bagus-bagusan mobil. Fi dunya ka ing dalam dunia sira fa'alqi moko mbuang sapa sira ha ing dunya fi nahrihi ing dalam guluwe man. Enggak usah diladenin, cek sudah. Taruh jangankan kamu baru punya mobil satu, kamu punya mobil kayak punyanya Sultan Brunei. Punya mobilnya berapa Sultan Brunei? Ada ribuan itu punya mobilnya ribuan. 7.000 mobil ya, mewah semua. Taruh kayak Sultan Brunei, nggak panas nggak apa, nggak panas nggak apa. Tapi kalau kamu sampai apal kitab Quran, Injil, Taurat, Zabur, nah saya mesti panas. Saya mesti panas, gak boleh kalah. Sama-sama makan nasi ini. Entah kalau saya makan kerikil, saya bodoh ya nggak wajar makan kerikil, makan batu. Saya kan makan nasi sama dengan kamu. Kamu bisa apal kitab Quran, Taurat, Zabur, Injil, masa iya saya tidak mampu? Harusnya panas. Santri mestinya panas. Ada kawannya alim mestinya panas. Ini si tetangganya beli motor kok panas. Wah, jangankan motor, biasa aja adem-adem saja. Adem-adem saja. Taruh punya mobilnya banyak, biasa-biasa saja. Tangga itu gugup. Gak usah panas-panasan, gak usah panas-panasan. Baru kalau teman kamu apal Quran, Taurat, Zabur, Injil, mesti panas. Kok bisaan ya? Wa qala dawu sepo Luqman alaihi salam libnihi maring putrane Luqman. Ya bunayya he anak cilik ingsun, inna dunya setuhune dunya bahrun iku lautan segoro amikun kang jero. Waqad horiqa yahraku. Awas, yang namanya tasrifan itu nggak boleh di karang-karang sendiri. Tasrif tuh nggak bisa dikarang. Horoko yahriku ya ngawur, berarti ngawur seenaknya sendiri. Nggak boleh bacanya horoko. Banyak santri bacanya horoko. Ini namanya tidak membaca sorof. Namanya tidak membaca sorof. Orang belajar ilmu sorof itu nasrifnya tidak seenaknya sendiri. Wazan itu sudah ada aturannya. Maka kalau ingin tahu wazan sering baca kamus. Kamusnya kamus munjid minimalnya. Minimal standarnya kamus munjid. Syukur-syukur bisa beli lisanul Arab. Syukur-syukur bisa beli lisanul Arab, tapi terlalu repot. Lisanul Arab terlalu gede, berjilid-jilid susah. Mending munjid. Nah, kalau kamus-kamus Arab Indonesia itu rata-ratanya sekedar terjemah, nggak jelas tasrifnya apa. Kadang-kadang ya kebanyakan tidak dijelaskan itu wazannya apa. Jadi kalau beli kamus yang bahasa Arab Arab. Kalau Arab Indonesia rata-rata sekedar cuma nggak dijelaskan. Horiko gitu saja. Fi'il mudhareknya apa? Nggak dijelaskan. Apa horiko yahriku? Ya itu kan keliru, ngawur. Maka beli kamus yang Arab minimalnya munjid fil alam walillah tuh. Ya kamus banyak, Misbahul Munir, kamus Al-Muhit. Waqad horiqa yahraqu. Awas. Jadi kalau ingin tahu kunci daripada wazan-wazan fi'il, ya sering rajin-rajinlah baca kamus. Waqad horiqa lan teman-teman kerem tenggelam fihi ing dalam bahrun
nasun sapa menungso kathirun kang akeh, banyak yang tenggelam. Fal takun mau kebecek ono safinatuka opo kapale siro, supaya tidak tenggelam di dalam dunia. Jadilah kapal kamu fiha ing dalam dunia. Dadi iku takwallahi, iku takwa ning Gusti Allah azza wa jalla. Wa hasbu halan becik ono opo isiye dunia iku al imana iman billahi kelawan Gusti Allah, atau isiye safinah ya, isiye safinah. Harus ada muatan. Kapal kalau nggak ada muatan mudah oleng nantinya, karena terlalu enteng nanti bisa oleng. Harus ada muatan. Al imana iku iman billahi kelawan Allah Ta'ala. Wa syira'uha lan becik ono opo layare kapal at-tawakkula iku tawakal ala Allah ngatasi Allah azza wa jalla. La alaka mudah-mudahan sira tanju iku selamat sapa sira. Wa ma aralan ora ningali sapa ingsun ka ing sira najian ing wong kang selamat. Wa qala dawu sapa al-Fudail, olat wis suwe fikrati apa mikire ingsun fi hadhil ayati ing dalam ikilah ayat. Apa ayatnya? Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatal laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Inna setuhune ingsun ja'alna ikun wis ndadiaken sapa ingsun ma ing perkara fil alal ardi kang ing atase bumi. Aku jadikan zinatan ing hiasan. Laha kanggo bumi. Ari hiasan bumi itu tidak mungkin lama. Hiasan bumi itu tidak lama. Sebentar kemudian juga nanti habis. Padi yang subur menghijau itu hanya beberapa bulan. Kalau sudah datang musim kemarau, tidak ada lagi warna hijau royo-royo. Rerumputan yang segar itu ketika musim hujan. Kalau sudah kemarau, kering semua. Jadi fasilitas cemerlang dunia itu alangkah cepatnya. Tubuh-tubuh yang ganteng, cantik, yang segar-segar ya ketika masa muda saja. Kalau sudah tua sedikit, udah berubah semua. Pada berubah. Tinggal keriput-keriputnya aja. Jadi sebentar aja. Kecemerlangan hidup ini sebentar. Udah begitu tujuannya linabluwahum. Lina belua supaya menguji sapa ingsun hum ing menungso. Tujuannya bukan untuk berbangga-bangga fasilitas dunia, tapi ya memang suatu ujian. Kecemerlangan yang sedikit, yang sebentar itu adalah ujian buat mereka. Ayyuhum utawi endi-endine menungso ahsanu iku paling bagus amalan apane gegaweane, supaya pinter gegawean. Gegawean itu artinya apa? Terampil. Dipai modal sekian jadi apa? Dikasih modal sekian jadi apa? Aja kemudian sekedar kanggo mandi weteng-weteng. Nah, pokat wis pinter dadi tukang kayu. Pokat wis pinter dadi tukang nyenyawa. Jadi pinter apa? Ini kan sudah dikasih fasilitas dunia. Serang kamu jadi mau ayyuhum ahsanu amala. Berlomba yang paling bagus. Nyenyawai sing paling bagus siapa? Lamun dadi santri narkibane sing paling bagus siapa? Nanti dinilai semua. Seni baca kitab ibaratnya santri itu nanti dinilai di akhirat. Jangan dikira hanya perlombaan di pondok saja yang dinilai. Enggak di situ. Nanti nilai plus. Nanti di akhirat dinilai. Santri mana yang baca kitabnya paling bagus? Santri mana yang hafalannya paling bagus?
Santriwana yang di pondoknya cuma tidur baik, dolanan baik. Wah, wis di akhirat ada hitungannya semua. Jangan enak-enak saja. Ini udah dikasih duit sama orang tua, di pondok seneng-seneng aja. Nggak ada prihatin, nggak ada belajarnya. Wah, itu dikasih duit sama orang tua digunakan buat foya-foya ning pondok deh. Kanggo belajar tak enggak. Harusnya dikasih sangu sebulan 400-500 sewu ya kira-kira ada tapaknya kan. Sebulan gitu. Ana tapake kun sila ke tapake. Beli gelem belajar. Waduh, ya nyiksa ning wong tua konon sih. Nyiksa ning wong tua. Wong duwe Sing dadi wong tuwa kedereng-dereng ningan. Nyangoni anak sing dadi anake ora yo rembu. Sing dadi anake turu bae dolanan bae. Perang sae duit tinggal sing langit. Sing dadi anake perang sae duit tinggal sing langit. Ya turu dolanan gitu aja. Tidak mikir orang tuanya gedebegan, kangelan. Nurung nyakonnya anak. Kanggo nyangoni mondok ya harusnya kan bisa kerjasama. Wong tuae gedebegan ya anaknya serius kan enak mengkono. Ayyuhum ahsanu amala, disangoni oleh Gusti Allah, disangoni Gusti Allah, nanti dinilai. Santri disangoni orang tua. Perang saya nggak ada penilaian. Perang saya duit gratis jatuh dari langit. Perang saya jatuh dari langit. Yang dimakan itu jatuh dari langit. Ya enak jatuh dari langit. Ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang paling beres, yang paling bagus karyanya gimana? Potongan santri model kayak begitu, malas, cules, sudah dilempar ke neraka nanti. Yang akhiratnya dilempar ke neraka. Wis dikasih modelnya begitu sih. Ini secara umum loh. Dikasih fasilitas oleh Gusti Allah. Dikasih fasilitas itu supaya dinilai siapa yang paling bagus. Ayyuhum ahsanu amala. Amal tuh macam-macam. Ya kalau santri amalnya apa? Ya belajar itu. Mana yang paling tekun belajarnya? Wa inna lan setuhune ingsun laja iluna iku yaktine zat kang dadiaken. Sungguh saya itu zat yang membikin ma ing perkara alaiha kang ingatase dunia soidan ingkang rata jurusan kang mentak. Suatu saat nanti rata semua, habis bagaikan kesuburan di musim hujan, sebentar kemudian habis oleh musim kemarau. Apalagi kalau di luar negeri, kecemerlangan tanaman yang subur, yang indah-indah habis di musim gugur. Kalau sudah datang musim gugur, rontok semua. Sudah. Waqala ta'u sapa ba'dul hukama'i sapa sebagiane wong-wong kang bijak. Innaka setuhune sira lan tusbiha iku ora bakal isuk-isukan sapa sira fi syai'in ing dalam suwiji-wiji minad dunya saking dunya illa wa qad kana angin hale temen-temen ono lahu iku kaduwe syai'in ahlun sapa wong kang duwe qablaka ing dalam sedurunge sira. Apa yang kamu miliki itu dulu milik orang lain selain kamu. Wa sayakunu lan bakal wujud, bakal tinemu, bakal ono lahu iku kaduwe syai' ahlun sapa wong kang duwe ba'daka ing dalam sewise sira. Fasilitas yang dinikmati kita adalah cuma berapa tahun,
cuma berapa tahun. Taruh digawe enak hidup kita itu berapa tahun sih? Dibikin enak, dibikin suksesnya berapa tahun manusia tuh dibandingkan usia dunia. Berarti yang kita miliki itu kan cuma sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Oleh lan ora ono laka iku kaduwe sira minad dunya saking dunia apa illa asya'u lailatin apa angin having dinner angin makan malam illa asya'u lailatin angin apa makan malam having dinner. Ya hanya having dinner gitu aja. Dinner pun tidak semua, meskipun duit banyak, masa iya segala makan mau dimakan semua? Tidak semua makanan dinikmati semua kan. Wal hidau yaumin lan having breakfast. Sarapan pagi. Sarapan pagi ya ala kadarnya. Segede-gedenya perut manusia, ya daya tampungnya ya segitu-gitu aja. Lebih gede perutnya kebo, kalah makanya dibandingkan kebo. Falatuhlik atau falatahlik, maka aja rusak sapa sira. Jangan sampai kamu mati fi aklatin ing dalam sekali mangan. Wasum lan puasalah sira anid dunia saking dunia. Wa aftir lan berbuka lah siro alal akhirati ing atase akhirat. Fa inna ra'samalid dunya karena setuhune modal utamai dunia al hawa iku kesenengan. Warib hahalan setuhune bati dunya annaru iku neraka. Wakila dikatakan li ba'dir ruhbani maring sebagian para rahib. Kaifa hale kaya apa taro ningali sepetuan ad-dahra ing zaman. Menurut Anda masa hidup di dunia itu bagaimana? Yang disebut waktu itu bagaimana? What's your opinion about the time? Bagaimana pendapat Anda mengenai waktu? Ola jawab sapa ba'dir ruhban utawi waktu yuhliku iku gawe ambrol, gawe rapuh apa waktu al abdana ing pira-pira awak. Dengan seiring perjalanan waktu tubuh manusia ya semakin lemes. Wa yujaddidulan nganyar-nganyaraken apa waktu al amala ing pira-pira angen-angen. Wa yuqarribulan marakaken apa waktu mendekatkan al maniyata ing mati. Wa yubidulan ngadohaken apa waktu al umniyata ing harapan. Semakin jauh harapan ketika usia semakin tambah. Kila dikatakan famanuli iku punapa halu ahlihi utawi kondisi wong kang duweni waktu. Kala jawab sapa rahib mau man utawi sapa wonge dhafira iku merkoleh sapa man bihi kelawan dahar ta'aba moko kangelan sapa man. Waman utawi sapa wonge fata iku lamun lepas apa dahar hu ing man nasaba ya pegel sapa man. Wa fi dzalika lan ing dalem maknae mengkono keterangane rahib kila dikatakan wa man yahmadid dunya li aishin yasurruhu fasaufa la umri an qalilin yalumuha idza adbarat kanat alal mar'i hasratan wa in aqbalat kanat kathiran humumuha. Bahar tawil namanya bahar tawil. Waman utawi sapa wong yahmad iku lamun muji sapa man ad-dunya ing dunya
Kalau ada orang memuji-muji hidup di dunia, kenapa? Li aisyin, karena kehidupan. Ya suruh kang gawe bungah opo aisyu ingman, karena memang hidupnya enak, maka dia puji-puji fasilitas dunia. Fasaufa yalumu. Nah ini fasaufa la umri an qalilin, ini jumlah muqtaridah. Ai fasaufa yalumu, moko bakal mencela sepeman, maka bakal mencela sepeman ha ing dunia, la umri demi umur ingsun iku dadi sumpah ingsun. Ai la umri qasami, ai la umri qasami, demi yakti utawi sumpah ingsun iku dadi sumpahe ingsun. Sungguh dia akan mencela demi usiaku, an qalilin, saking atau ing dalam zaman kang sedelat. Jadi orang yang membanggakan dunia itu cuma sebentar saja. Suatu saat dia akan mencemooh, Maka kalau senang jangan keterlaluan, nanti bisa jadi menjadi hal yang sangat dibenci, dan itu kan memalukan. Muji ngalem senang kepada seseorang atau kepada sesuatu secara berlebihan, yaitu tidak boleh ya, kurang etis. Idza adbarat, ing dalem nalika mungkur apa dunya, kanat moko ono apa dunya alal mar'i ing atase menungso, hasratan iku dadi nelangsa, kekecewaan. Ketika dunia pergi, alangkah kecewanya. Tapi wa in akbalat, lamun teko apa dunya, kanat moko iku akeh apa humu kanat moko ngono ya. Wa in akbalat kanat moko akeh kasir, kanat moko ono akeh priben. Kanat maka ono apa humumuha, apa pira-pira kesusahane dunia, kasiran iku akeh. Jadi tidak punya duit, rasanya bingung, kecewa, nelangsa, nesep, ya beli duit apa sini kan, arepan kelayang-keloyong mendi, arep marani kanoman juga keder, aja maning arep ning luar negeri, kanoman bae, keder gitu, musme, nelangsa teman, delengan itu. Tapi lamun duitnya akeh pun jangan dikira enak, banyak juga kesusahan-kesusahannya. lagi buku. Misalkan duitnya akeh pun, wah itu tetap banyak sekali kesusahannya. Jangan dikira ketika nggak punya duit, ini saudara minta utang, ini jaluk utang, banyak yang minta keder. Aduh duitnya ya nyatai semene sih, minta utang lebih banyak, ya wis keder kan, nggak dikasih ya dianggapnya nggak mau dikasih ya memang ada batasnya kan. Jadi serba bingung hidup dunia ini. Waqala sepu ba'dul hukama, kanat ono wis tinemu, kanat wis tinemu ad-dunya apa dunya walam akun hale ora tinemu sapa ingsun. Sebelum aku ada, dunia itu sudah eksis. Watan habulan ilang ad-dunya apa dunya wala akunu hale ora ono sapa ingsun. Ora ono iku fiha ing dalam dunia. Fala askunu moko ora tenang sapa ingsun ilaiha maring dunia. Fa inna aisyaha karna setuhne kehidupan dunia nakadun iku setitik enake, wasafwa halan setuhune murniye dunia kadarun iku tetep keruh. Seenak-enake dunia akhir resikoe. Wa ahluha utawi wong kang duweni dunia minha saking dunia ala wajalin iku ngatasi was-was, watir bae. Wong sugih meskipun bandai akeh ya khawatir keamanannya gimana, ada maling tidak, ada rampok tidak, mesti pasang CCTV, mesti pasang security, saking takutnya.
Kalau masih kurang dipasang dogi juga, berlapis-lapis keamanan. Ada doginya, ada security-nya, ada CCTV-nya, semua lapis-lapis. Caternya. Nah, kudu dicukupi kabeh kudu. Dogi ya perlu mangan, security ya perlu mangan, CCTV ya kudu dipasani. Imam bismatin. Anakalai kelawan nikmat zailatin kang ilang, au baliyatin atau belai nazilatin kang turun, au maniyatin atau kematian qadiyatin kang mutusi. Wa qala lan dawuh ba'dhum sebagian ulama min aibid dunya iku setengah saking aibid dunya annaha utawi setuhune dunya la tu'ti iku ora maringi apa dunya ahadan ing wong suwiji ma ing kecukupan yastahiku kang pantes kang ngehaki sapa ahad ing ma tuh. Dunia tuh perlakuan dunia kepada manusia itu tidak adil, banyak ketidakadilan. Maka Gusti Allah lah yang maha adil. Maka digenepi nanti di akhirat. Jadi orang yang di dunianya kelebihan fasilitas, nanti di akhirat dihitung. Oh, kamu ini kakean, maka mesti dihisab, dihitung. Berhala saja kok tingkatan berhala dapat kemuliaan, ya nanti di sana dipentungi. Waquduhan nas wal hijarah. Ada orang melaun, ada orang ya sekedar calo aja diperlakukan bagaikan Imam Syafi'i benarnya, padahal calo ilmu diperlakukan melebihi orang berilmu yang sebenarnya. Ini kan kelebihan. Jadi perlakuan dunia itu isinya banyak ketidakadilan. Jadi kalau kita terlalu percaya pada dunia, ya wes sesuatu yang timpang. Dunia itu isinya ketimpangan. Fasaufa takunu biha fitnatun tudhiful bari'a ilal muznibi. Orang jujur diajur-ajur, orang blegedot disanjung. Ini di dunia. Ini dunia. Orang yang layaknya dihormati direndah-rendahkan, orang kelasnya rendah ditinggi-tinggikan. Banyak dunia kan begitu. Aib, dunia itu aib. Jadi nggak boleh berhenti kehidupan sampai di sini, nggak boleh berhenti. Keadilan, jadi hidup ini mesti harus ada adil, penopang kehidupan itu harus ada keadilan. Merkurius karena letaknya terlalu dekat dengan matahari, maka ya secara keadilan tidak boleh ada kehidupan di sana, karena nanti tidak tahan orang hidup terlalu panas. Planet Pluto karena terlalu jauh dari matahari pun nggak boleh ada kehidupan, nanti terlalu dingin di sana, nggak tahan akan kehidupan. Ya, jadi bumi itulah yang ada kehidupan, pantas, namanya adil, seimbang, proporsional. Nah, kehidupan kita dalam hidup nih, orang golongan manusia dalam hidup ini banyak ketidakadilan. Sedangkan Gusti Allah itu maha adil. Maka kehidupan ini tidak berhenti di alam dunia. Karena kalau berhenti di alam dunia ya yang terjadi itu, yang terjadi ketimpangan. La tu'ti iku ora maringi apa dunya ahadan ing wong suwiji ma ing sesuatu perlakuan yastahiku kang berhak sapa ahad ing ma. Lakinnaha tapi setuhune dunya iku imma antazida, iku anakalae yen toh nambahi munjuli apa dunia. Munjuli wong semono ya dihargai mahal. Sesuatu yang murah dihargai mahal, sesuatu yang mahal dihargai murah.
Wa ima antangku solan anakalane yen toh ngurangi apa dunia. Wa qala dawu sapa Sufyan amatara ana toh ora ningali sapa sira ani ama ing pira-pira nikmat ka anaha kaya setuhune ni ambang dubun alaiha iku dibenci. Wa qad wudiat teman-teman di selehaken apa ni'am fi ghairi ahliha ing dalam seliyane wong kang pantas ni'am. Ya dunia itu ya begitu. Tapi kalau di akhirat tidak bisa seenaknya sendiri. Sudah ada pantasnya. Sudah ada pantasnya. Sorga ya ada yang pantas. Neraka pun ada penghuninya yang pantas. Kalau orang tidak pantas dimasukkan ke sorga, ya sorganya jadi berantakan. Ya benar, ini contohnya benar. Indonesia itu tanah sorga. Tapi kalau model yang hidup di Indonesia koruptor, golongan maling, copet, garong yang hidup di Indonesia misalkan terlalu banyak orang kayak gitunya, biarpun tanah sorga jadi berantakan. Ibaratnya gitu, sorga kalau dimasuki golongan calo tanah misalkan banyak ngibulnya kalau calo, entah kalau calo yang jujur wallahu a'lam ya, entah kalau calo yang benar jujur ya, perantara yang benar. Misalkan calo yang tukang ngibul, sudah copet, berandal, koruptor, pada masuk semua dikumpulkan ke sorga. Sorganya yang berantakan, berarti sorganya yang berantakan. Jadi nggak pantas orang gitu tuh, cuma merusak suasana saja. Indonesia tanah sorga, Indonesia tanah sorga. Tapi bangsa cukongnya terlalu banyak. Bangsa cukong yang jahat-jahatnya terlalu banyak. Ya sudah jadi berantakan ini sudah. Biarpun tanah sorga. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darani wallahu a'lam.